حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadlah hadrati Sayyidina wa Habibina wa Safina Rasulillah Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyati wa sahabati Rasulillah ajma'in wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa khususan la ruha bil qasim min al-barak wal ilm bil hamd hindun wal hafzain al-arif min qasim min al-barak wal Al-Habib Abdullah bin Umar al-Hindwan, Syarifah Mastura binti Syarif Hamid al-Gadri, wa Syarifah Talha binti Abdullah al-Hindwan, wa Syarifah Aminah binti Muhsin al-Gadri, wa Syarifah Zainab binti Muhsin al-Gadri, wa Syarifah Faridah binti Umar bin Muhammad al-Hindwan, wa Syarifah Ragwan binti Umar bin Muhammad al-Hindwan. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bi syarril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa'tina hikman bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Babul ma' atau babul miyah. Ta'riful ma' wasailun safafun latifun yatalawwanu bilaunil ina yahlukullahu raya inda tanawwulihi. Aqsamul miyahi min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun salasatun minas sama' wa hiya miyahul matar was salat wal balad wa arba'atun minal arad wa hiya miyahul bahri wal bi'ri wal nahri wal ain wa afdalul miyahi nadamaha ba'duhum faqal wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabin nabiyil muttaba yalihi ma'ul jamzamin wal gawsari wa nailil masra summa bagil anhari. Aqsamul miyah min haitsul hukm. Al-awwal at-tahir fi nafsihi al-mutakhir li ghairihi. Wa yusama at-tahur wal mutlaq. Kita masuk pembahasan tentang babul ma'. Bab air. Kita membahas di sini bab air. Kitab ini Taqriratus Sadida, ini kitab rangkuman dari kitab-kitab yang besar, dirangkum oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas bin Muhammad. Beliau belajar kepada Al-Habib Zain. Sudah kita jelaskan pada mukaddimah pertemuan yang dahulu bahwa Habib Hasan ini Dan alhamdulillah Al-Fakir sempat bertemu juga sama beliau.
sempat mengambil ijazah akan kitab ini kepada beliau langsung, pengarangnya langsung. Beliau belajar daripada Al-Habib Zain, termasuk di sini ada perkataan-perkataan Habib Zain di dalam fikih beliau tulis dan beliau jadikan kitab. Beliau membahas daripada matan Abi Suja. Yang matan Abi Suja itu matanya saja udah lumayan tebal. Abi Suja banyak sekali sejarahnya, banyak sekali sarahnya banyak. Ya, ada Kifayatul Akhyar. Terus ada juga Bejuri tebal, dikarang, diringkas agar orang nggak sulit mempelajari fikih, agar orang mudah mempelajari fikih. Kalau dia mempelajari Bejuri tebal banget, ribet, penjelasannya banyak. Akhirnya Habib Hasan dia ringkas semuanya, menjadilah Tagrirat. Nah, jadi Tagrirat ini rujukannya, kalau orang-orang ingin merujuk, rujuknya bisa di Kifayatul Akhyar, bisa di Bejuri. Nah, itu urut aja sama. Dari bab at-taharah, pengertian tahara, ta'rif tahara, sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu apa itu at-taharah. Bagaimana pengertian tahara? Tahara terbagi menjadi dua, ada taharatul zahir, ada tahara batin, dan sebagainya, dijelaskan secara panjang lebar. Dan sekarang kita masuk kepada babul ma', bab menjelaskan tentang air, atau babul miyah, bab menjelaskan tentang air. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang air, ini mu'alif Al-Habib Hasan beliau menjelaskan dulu kepada kita pengertian daripada air. Apa sih air itu? Agar kita tahu apa sih air. Belum tentu sesuatu yang cair itu dinamakan air. Ya. Belum tentu sesuatu yang cair dinamakan air. Contohnya apa? Darah cair, tapi darah bukan air. Makanya ada ta'rif, ada pengertian. Apa sih air itu? Air itu yang pertama sailun. Ya. Air itu sail. Sailun. Artinya cair. Air itu yang pertama sifatnya dia cair dulu. Ya. Ta'riful ma'. Air itu dia cair. Yang kedua, syafaf. Dia jernih. Yang ketiga, latif. Safafun, sailun, safafun, latifun, lembut.
Jadi pengertian air ini. Jadi air itu yang pertama sa'il, dia harus cair. Ada air yang dibekukan, maka dia udah tidak dinamain air, dia dinamain es. Iya. Safaf, ada air dia nggak jernih, keruh, udah berubah daripada sifat airnya. Ada latif, dia lembut. Kalau dia keras udah menjadi batu. Ya. Kalau es itu nggak dibilang air es, maka dibilang batu es. Kenapa kok batu es? Karena keras. Dia udah nggak latif. Ini ta'riful ma. Ya. Ta'riful, pengenalan tentang air. Jadi air itu 3 ciri. Nanti 4 ciri. Yatalawwanu bilauni ina'in. Yatalawwanu bilauni ina. Air ini sifatnya, semua air itu safaf. Air itu semuanya safaf. Para ulama mengatakan sepakat bahwa air itu semuanya jernih, putih, bersih. Dari mata airnya itu enggak ada warna-warna. Nah, sehingga air ini yatalawwan, dia akan berwarna, yatalawwan bilauni ina, dia akan berwarna mengikuti warna wadahnya. Paham nggak? Paham nggak? Air ini pada hakikatnya air itu semuanya bersih, safaf, jernih. Air itu jernih. Walaupun nanti ada yang berpendapat bahwa air itu warnanya sebenarnya, ada yang bilang kuning, sfar, kuning. Ada yang mengatakan warnanya coklat. Tapi muktamad ulama mengatakan air itu, kalau dari sumber airnya, mata airnya, dia berwarna safaf. Sifatnya itu safaf, jernih. Nggak ada warna air itu, jernih. Tatkala dimasukkan di suatu wadah atau kemasukan sesuatu yang dapat merubah warnanya, barulah dia berubah warna. Contoh, ente masukin ke gelas warna merah, maka air itu dilihat dari luar warnanya merah. Atau ente masukin jingga di dalamnya, baru warnanya berubah menjadi merah. Ya. Paham nggak? Sampai di sini paham? Ngerti? Ini air. Subhanallah. Ini air. Air itu masya Allah, faedahnya banyak. Bisa agak dibesar sedikit suaranya. Suaranya bisa dibesarin. Ya, ta'riful ma huwa sa'ilun safafun latifun yatalawwanu bilauni ina'in. Yatalawwanu bilauni ina. Dia akan berwarna sesuai dengan warna tempat yang dia masuk. Kalau warnanya, gelasnya warna jernih, ya jernih juga dia. Tapi kalau gelasnya warnanya hitam, ya airnya akan kelihatan warna hitam. Itu sifatnya air. Ya, satu kipas angin hadapin ke sini. Yahlubullahu ariyah inda tanawulihi. Yahlubullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, area, baik bendungan, sungai, pepohonan, inda tanawulihi, ketika air itu mengalir di sekitarnya. Jadi aliran air ini menghidupkan semua yang mati. Ya.
wa anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Ya. Wa anzala minas sama', dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan, anzal, menurunkan, minas sama', dari langit, ma', yaitu air. Wa anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda. Nah, dengan turunnya air dari langit tadi, dengan turunnya air hujan, fa ahya bihil ard, maka Allah menghidupkan muka bumi ini. Bumi ini yang tadinya apa? Ba'da mautiha, mati gersang. Enggak ada apa-apanya, enggak ada dedaunan. Kalau kita mau membahas di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini dengan air. Jadi air ini begitu besar manfaatnya. Air itu besar manfaatnya. Orang bisa nggak makan, tapi coba suruh nggak minum, sulit. Kasih dia makan nasi banyak-banyak, jangan kasih air, nggak bisa. Dia harus minum. Sehingga ada orang yang mampu tidak makan asal jangan nggak minum. Itu satu hari nggak makan kuat, siang, malam, pagi, sore itu nggak makan kuat. Tapi kalau nggak minum, Ramadan itu berat bukan karena menahan lapar, tapi Ramadan berat karena menahan dahaga, menahan haus. Nah, sehingga setetes air itu memiliki manfaat yang besar untuk kita. Kalau seseorang memahami hakikat air, maka tidak akan masuk di dalam lisannya atau di dalam kerongkongannya air terkecuali dia akan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena begitu nikmatnya air, begitu dibutuhkannya air, begitu manfaatnya air, sehingga tidak akan pernah ada satu manusia pun, baik dia hidup bahkan tatkala kelak dia mati, yang tidak membutuhkan air. Ente hidup butuh air, ente meninggal pun butuh butuh air. Ente mati butuh air, ente meninggal butuh air. Buat apa meninggal butuh air? Mandiin ente pakai apa? Pakai tanah? Apa Rama nanti pesan wasiat kalau anak meninggal mandiin pakai pasir? Itu Rama? Enggak. Tetap pakai air. Denny, kalau anak meninggal tolong nanti mandiin pakai tanah liat, dia bilang. Enggak. Tetap pakai air, sehingga butuhnya air. Nah, sehingga air ini dibagi. Waqsamul miyah, air itu dibagi menjadi apa? Menjadi 7 bagian. Kenapa kok dibagi menjadi 7? Maksudnya apa? Nah, 7 bagian inilah yang yang mampu atau bisa untuk digunakan bersuci, walaupun bagaimana keadaannya. Masuk bu, masuk bu. Masuk. Ini sudah ya, paham ya? Hapus ya. Air itu terbagi menjadi berapa? 7. Yang pertama al-ma'us sama. Yang kedua al-ma'ul bahar.
Yang ketiga, ma'ul bi'r. Yang keempat, alma apa? Nahar. Ma'un nahar. Yang kelima, ma'ul ain. Yang keenam, ma'us salat. Yang ketujuh, ma'ul bard. Ma'ul bard. Mana penghapus tadi? Ini. Ada ma'us sama, air langit. Ma'ul matar, air hujan. Ma'us sama, air langit. Ada bahrun, air laut. Ada bir, air sumur. Ma'un nahar, air sungai. Ma'ul ain, mata air. Ma'ul salat, air salju. Ma'ul barat, air embun. Ini air bagaimanapun turunnya, bagaimanapun keadaannya, najiskah dia, tetap suci. Paham gak? Ini 7 air, pada hakikatnya bagaimanapun keadaannya tetap suci. Itu duduk sini, kenapa berdiri? Video? Banyak video. Bagaimanapun keadaannya, ini air tetap suci. Air langit, air hujan, turun dari hujan, keruh. Tahu keruh? Butek. Tapi masih turunnya dari langit, belum ente tampung, belum masuk ke wadah, dari langit langsung ente tada dan digunakan untuk berwudu, walaupun dia keruh, suci selama itu dari langit. Air laut, bagaimanapun keadaannya, bangkainya banyak, tapi di laut tetap suci. Nanti ada dalil-dalilnya sendiri. Nanti kita tidak akan mengeluarkan suatu fatwa tanpa ada dalil. Ada dalilnya. Air bir, air sumur. Di sumur itu ada najis. Orang kencing di situ, orang buang kotoran di situ. Selama itu air masih berada di dalam sumur, maka itu air tetap suci. Tapi kalau air itu udah ente alihkan dari sumur ke ember, itu perhitungannya beda lagi. Paham gak? Air sungai, air mata air salju,
air, embun, sama semuanya. Selama dia dari langit, tiga ini yang dari langit. Air, hujan, air salju, air embun. Ini tiga dari langit. Ini tiga ini semuanya dari langit. Empat ini dari bumi. Nah, tapi asal muasalnya air itu bukan dari mata air. Tapi asal muasalnya air itu dari sama. Dari langit. Asal semua air laut, air sungai, asalnya itu dari langit. Mata air itu sumbernya dari langit. Maka dulu nggak ada air, Allah ciptakan muka bumi ini gersang. Udah Allah mengatakan, ba'da mautiha, setelah kegersangan, setelah terjadinya kegersangan, nggak adanya mata air, nggak adanya air, nggak ada aliran air, nggak ada sungai, nggak ada lautan, nggak ada apa-apa. Wa anzala minas sama, Allah turunkan dari langit ma'an, air. Ketika air ini diturunkan dari langit, fa'ahya bihil ard, maka dengan turunnya air tersebut hiduplah muka bumi ini. Fa'ahya bihil ard ba'da mautiha. Ya. Paham tum? Sampai di sini ngerti? Paham ya? Ibu-ibu kelihatan? Enggak? Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Ya. Orang sabar subur. Orang subur insyaallah cepat dapat rezeki. Ente doain ibu-ibu mati sih. Boleh. Paham ya? Ya. Jadi aqsamul miyah, sedih dikatakan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi kita baca dua kitab ini. Jadi kitab Kifayatul Akhyar, ini kitabnya Tagriratun Sadida. Di dalam HP saya ini kita baca kitab Kifayatul Akhyar. Sama, urutan pembahasannya sama. Cuma bedanya di dalam Kifayatul Akhyar, pengarang memasukkan berbagai macam dalil untuk memperkuat keyakinan kita tentang keadaan air. Sehingga dimasukkan dalil. Apa dalilnya? Kok air hujan bisa dijadikan tohara? Kok bisa suci? Dalilnya dari mana? Nah, itu disampaikan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini bahas masalah air. Kalau bahas fikih, kalau bahas masalah air, benar-benar bahas masalah air, itu agak ribet. Banyak orang yang tidak ngerti masalah air. Nanti kita masuk ke air mutlak. Air mutlak tidak semua orang tahu air mutlak. Saya tanya, itu tahu air mutlak apa artinya air mutlak? Apa air mutlak? Apa? Jawab aja. Apa? Asal. Suci dan mensucikan. Ya, kata ibu. Siapa? Ente? Air mutlak apa air mutlak? Ente pernah mondok kan? Apa air mutlak? Suci. Orang tahu air mutlak sebatas makna suci dan mensucikan. Padahal makna daripada mutlak itu panjang. Nanti kita bahas. Yang jarang dibahas. Jadi kita belajar sesuatu yang jarang dibahas dalam fikih. Biar kita ngerti, biar kita paham. Ada di sini dikatakan al-miyah allati yajuzu biha at-tahara sab'u miyah. Al-miyahu, adapun air-air allati yang mana yajuzu biha, diperbolehkan dengannya at-tahir, at-tadkhir, untuk bersuci. Yajuzu biha at-tadkhir, yang dibolehkan dengannya at-tadkhir, bersuci, sab'umiyah, 7 air yang sudah kita jelaskan. Yang pertama ma'us sama, wa ma'ul bahar, wa ma'ul nahar, wa ma'ul bir, wa ma'ul ain, wa ma'us salat, wa ma'ul barad.
Udah kita jelasin. Wa aslu fi ma'is sama qaulihi ta'ala. Al asl. Adapun dalil bahwa air langit ini boleh untuk digunakan bersuci ialah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama', dan dialah Allah Subhanahu wa taala nazil, yang menurunkan alaikum, ke atas kalian, minas sama, dari langit, apa? Ma'an, air, yaitu air hujan. Allah yang menurunkan air hujan, bukan siapa-siapa, bukan dukun, bukan apa, ya kan? Kalau sudah Allah yang menurunkan air hujan, 1000 pawang pun tidak bakalan bisa. Apalagi hanya baru 3 pawang, 5 pawang. Enggak, malah Allah marah. Ketika Allah marah, Allah akan hancurkan bumi itu dengan air hujan. Bisa sedikit aja disentuh air hujan, berhamburan kaca masjid pecah. Ya, dia kira bisa ngatur Tuhan gitu. Tuhan mau diatur sama dia. Gobloknya itu ya. Memang jancuk memang. Komitmen. Iya. Yang menurunkan itu pada hakikatnya Allah, bukan siapa-siapa, enggak, bukan pawang, bukan apa. Jadi jangan berpikir ketika turun hujan, wah ini yang nurunin pawang ini. Yang artinya enggak. Wa yunazzilu 'alaikum, dan dialah Allah yang menurunkan atas kalian minas sama, dari langit, air. Untuk apa diturunkan air dari langit? Liyutahhirakum bihi, untuk kalian bersuci dengannya. Turunnya air hujan untuk kita bersuci dengannya. Sehingga ada manfaatnya besar. Dulu belum ada ledeng, dulu belum ada PDAM. Orang tua kita nampung air hujan. Beli tempayan. Tahu tempayan? Orang Banjar bilang tempayan ya, drum dari tanah, gentong. Sekarang ada lagi drum dari semen, baru ada drum dari tandon, dari plastik. Untuk apa? Nampung air hujan dulu. Dulu belum ada PDAM, belum. Makanya kita dengan air hujan sekarang aja itu udah sombong sama air hujan. Air hujan ini obat syifa. Ada orang sakit jantung, tak perlu operasi, kasih minum air hujan, obat. Iya, air hujan ditampung. Nanti bangun tidur sebelum dia minum apa-apa, ambilkan air hujan, kasih gula sedikit, seujung sendok, syarat aja, kasih seujung sendok gula sedikit, aduk, bacain sholawat, rutinin. Bangun pagi minum itu air hujan, bangun pagi minum itu air hujan. Insya Allah penyakit jantungnya hilang, insya Allah penyakit jantungnya sembuh. Itu Chandra tuh yang suka jantungan, minum. Ya. Di sini dikatakan wa aslu bima al aslu bima is-sama, qauluhu ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi wa ghairuha. Dan banyak sekali dalil-dalil menjelaskan tentang air hujan, banyak. Air hujan ini dalilnya banyak. Lebih dari 30 dalil tentang Al-Quran, dalam Al-Quran. Lalu setelah air hujan, kedua air apa? Bahar, air laut. Wa bima'il bahri, wa bima'il bahr. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ala 'anil ma'il bahr. Faqal
huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kenapa kok air laut ini halal? Suatu sahabat, dia ini nelayan. Sahabat ini membawa perbekalan air tawarnya sedikit. Di perjalanan ini sahabat kehabisan air tawar, bukan kehabisan, sisa sedikit air tawarnya. Ini kalau air tawar saya gunakan untuk berwudu, habis saya nggak bisa minum. Akhirnya mau nggak mau sahabat ini belum tahu hukumnya. Boleh nggak ya wudu dengan air laut? Masih ragu-ragu. Akhirnya beraniin diri sudah. Ya sudah, pokoknya kita jangan wudu dengan air tawar ini. Gak apa-apa lah, kita wudu dulu dengan air laut. Nanti sampai ke kota Madinah, ketemu sama Nabi, kita tanya. Kalau seandainya kita salah, kita qadha, kita punya sholat. Tapi kalau seandainya benar, alhamdulillah. Akhirnya dia wudu dengan air laut. Sesampainya di kota Madinah Al-Munawwarah, beliau ketemu sama Nabi, tanya tentang keadaan air laut. Ya Rasulullah, kami ini wudu dengan air laut. Apakah boleh air laut ini digunakan untuk wudu? Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, huwa, air laut itu dia at-tahur, suci dan dapat mensucikan. Ma'uhu, airnya suci dan dapat mensucikan. At-tahur, airnya suci dan dapat mensucikan. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Bangkainya halal. Sampai-sampai pendapat ulama mengatakan kalau seandainya ada manusia laut, maka manusia laut itu halal. Iya, halal. Maksudnya apa manusia laut? Ya hidupnya di laut. Nggak bisa hidup di darat, nggak bisa. Hidupnya di laut. Di darat mati. Tapi kalau orang yang ke laut, ya bukan manusia laut. Ya. Ada bangkai mati, tenggelam kapalnya di laut. Oh, ini manusia laut, makan manusia. Enggak, haram hukumnya. Ya. Ya. Paham? Bagaimana tadi? Nyaman. Ya. Itu dalilnya. Akhirnya sahabat dia pun apa? Tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kita nggak salah. Berarti kita benar nih. Wuduknya dengan air laut. Tenang mereka. Itu dalilnya. Sehingga dengan dalil ini air laut, subhanallah. Ya. Air laut, dan air laut itu sumbernya daripada ma'ul matar, dari air hujan. Dari air hujan. Paham tuh? Wa bima'il bir. Lalu yang ketiga air sumur. Air sumur. Ada bilang tadi, ada sumurnya di dalamnya najis. Tapi kalau kita membahas di dalam bahasa Arab, itu yang harus kita perhatikan gini, kosakata. Bahasa Arab itu, kalau orang yang tidak paham tentang bahasa Arab, kenapa banyaknya salah paham orang membahas atau menjelaskan tentang suatu makna, suatu huruf, karena dia tidak meneliti. Bahasa Arab itu bukan hanya diterjemahkan dengan perkata saja, seperti al-ma'u. Al-ma'u. Di sini ada dua kalimat, ada alif lam al sama ma'u.
alif lamnya ini dibahas. Kenapa kok alif lamnya ini dibahas? Sehingga ketika membahas alif lam, kita akan mendapatkan hukum yang mutlak tentang pemaknaan daripada kalimat tersebut. Ini tujuannya di mana? Orang ahli nahwu memahami ini alif lam dikatakan dengan alif lam ma'rifah. Pengenalan. Benar-benar. Contoh, satu contoh. Kalau ada orang bilang air. Ini belum ma'rifah. Masih nakirah. Air apa? Air di mana? Masih ada tanda tanya. Tapi kalau dibilang al-ma'u, ini sudah benar-benar, ini air. Tidak bilang hadza ma'un, tidak, tapi hadzal ma', ini air, berarti ini air putih. Paham nggak? Karena ada alif lam. Alif lam penentu, berarti ini airnya air putih, bukan air kopi. Kalau dia angkat air kopi, hadzal ma', air juga. Sudah ada ma'rifah. Berarti itu air kok. Paham nggak sampai di situ? Paham nggak? Ada alif lam. Alif lam itu penentu antara dia air kopi atau. Nah, alif lam ini tidak hanya sekedar ma'rifah. Nanti dilihat. Ini untuk individu atau untuk jenis. Untuk individu atau untuk jenis. Nah, dari disinilah akan mendapatkan ketentuan daripada hukum. Sumur. Ketika kita membahas sumur, apakah sumur di zaman Nabi ataukah sumur-sumur yang akan terkena juga setelah zaman Nabi? Itu kembalinya kepada alif lam ini. Bagaimana kamu membahas atau memahami daripada kalimat alif lam tadi. Itu bahasa Arab. Bukan maknya, bukan bi'irnya, bukan bi'run, bukan bi'runnya. Ya. Bukan bi'runnya, tapi yang akan dibahas ketentuan hukumnya di alif lamnya. Alif lamnya ini menjadi apa? Alif lam ahadiyah atau alif lam nafsi jinsiyah. Jinsiyah. Alif lam untuk dirinya sendiri ataukah alif lam untuk jenisnya, sejenis dengannya. Beda ini kalau belajar bahasa Arab. Mumet itu. Tapi memang harus dibahas. Kalau kalian nggak bahas itu, kalian nggak akan pernah mendapatkan hukum secara mutlak. Akhirnya kalian mendapatkan hukum itu bukan dengan keyakinan yang kuat, tapi kalian mendapatkan hukum dengan katanya. Makanya ketika membahas suatu hukum, membahas suatu fatwa, nggak boleh dengan katanya. Hukum itu orang-orang yang mustahid, yang dia benar-benar beristihad, dia nggak mau katanya si fulan, dia cari. Kalau kita ini apa? Kita ini taklid, mukallaf, ya, orang yang bertaklid, ya, mukallad, yang bertaklid. Ya. Nah, sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahas masalah ma'ul bi'ir. Air sumur ini kan kecil. Air sumur nggak sama seperti air sungai. Air sumur nggak sama seperti air apa? Air laut. Nggak sama. Besaran mana? Sumur sama sungai? Besaran mana? Sumur sama laut? Besaran laut. Ya kan? Nah, akan tetapi ketika adanya dalil tentang sumur, ini menjadi dalil tentang air sungai. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Karena tanya paham-paham,
agar ente paham membahas. Ana nggak mau ngajar kalian itu sepintas-sepintas, apalagi ngajar masalah tasawuf, masalah fikih. Kalau ngajar masalah fikih harus ente paham. Ana akan kalau ente nggak paham, potong pembicaraan ana, nggak apa-apa, jangan diem. Bib, ana nggak paham, potong aja. Ana belajar dulu seperti itu. Guru ana ngajarin seperti itu, bukan cuma mendengar gitu. Kalau nggak paham di tengah jalan tanya. Soal miftahul ilm. Soal itu kuncinya ilmu. Kalau ente ingin banyak dapat ilmu, banyak bertanya. Maka kita pengajiannya kita beda dengan pengajian-pengajian yang lain. Mau di Samarinda ataupun di sini, Ana suruh bawa buku, suruh catat. Karena kita belajar, bukan majelis, kita taklim, kita belajar. Ada majelis, kalau majelis duduk santai. Kalau taklim kita belajar. Beda, ya kan? Taklim kita belajar. Jadi benar-benar harus fokus, benar-benar harus ente harus paham. Kenapa harus paham? Karena agar ente bisa menjelaskan ke keluarga ente minimal, ke anak istri, ya kan? Tahu air, tahu sifat air, tahu jenis-jenisnya air, tahu dalil-dalilnya walaupun tidak tahu bahasa Arabnya. Tapi tahu ketika ditanya kenapa kok air sumur walaupun di dalamnya ada najis, walaupun kurang daripada 2 kula, boleh. Oh, ada dalilnya. Karena Rasulullah pernah ngelakuin. Boleh digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk bersuci. Oh, mana dalilnya? Ini di sini dikatakan. Hadis diriwayatkan dari Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, qalu ya Rasulullah innaka tatawadda'u min bi'ril buda'ah. Bi'r buda'ah. Di sini dikatakan dari Sahil, sahabat Sahil, ada seseorang para sahabat Nabi ketika masuk waktu sholat, bi'r buda'ah itu, kalau kita pernah ke kota Madinah, bi'r buda'ah itu sudah ditutup. Bi'r buda'ah ini sumur andalannya orang Madinah. Sumur andalannya orang Madinah. Di Madinah itu ada bukan sungai seperti sungai gitu, seperti kolam. Itu dari kecil Nabi pernah berenang di situ. Sekarang udah ditutup. Nggak dibuka. Tapi alhamdulillah kita tahu tempatnya di mana. Seperti bi'r buda'ah. Kalau ente tanya bi'r buda'ah di Madinah, kalau dia tidak mempelajari sejarah, dia nggak bakal tahu di mana letaknya. Tapi kalau dia mempelajari sejarah dan bertanya kepada ahli sejarah, lalu dia meminta kepada ahli sejarah itu untuk menunjukkan tempatnya, ente akan dapat. Bi'r buda'ah itu, kalau sekarang ada taman namanya Sagifah Bani Saidah. Di sebelah barat atau di sebelah utaranya Sagifah Bani Saidah itu dulu di situ ada sumur, nama sumurnya Bi'rul Buda'ah. Ya, jadi dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi ketika masuk waktu sholat, Rasulullah berwudu di bi'r buda'ah. Ketika Rasulullah berwudu dengan air dari bi'r buda'ah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tatawadda'u min bi'ril buda'ah." Sesungguhnya engkau ini ya Rasulullah berwudu dari air yang berasal dari sumur buda'ah. Dijelasin sama sahabat, wa fiha ma yanzin nas. Di dalamnya itu orang buang najis, buang kotoran.
Hah? Wal mahayid, dan perempuan membuang softteknya setelah haid, bungkusan darahnya itu dibuang di situ ya Rasulullah. Ibaratnya zaman sekarang softteknya dibuang di dalam sumur budu'a itu. Wal khabas, dan najis, kotor airnya. Orang kencing di situ, buang kotoran di situ. Wanita haid buang sisa haidnya di situ. Ngumpul jadi satu. Orang mandi di situ, khabas, jadi kotor itu sumur. Kau berwudu di situ ya Rasulullah. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ma'ut tahur la yanjisuhu syai'. Al-ma'ut tahur, ini sumur airnya suci. La yanjisuhu syai', tidak dinajiskan atau tidak terkena najis sesuatu pun. Kalimat alma ini, alma daripada sumur budoa tadi, alma kan tadi kan dibilang alma, apa? Alma'u apa? Alma'u tahur. Al ini dibahas sama ahli fikih. Ini al ahdiyah atau jinsiyah. Kalau ini al, alif lamnya ini, itu ahadiyah, berarti kalimat al-ma'ut tahur itu hanya untuk air yang ada di dalam sumur budoa. Kalau sumur-sumur yang lain ada najis, nggak boleh, karena ini hanya terkhususkan untuk sumur budoa. Paham nggak? Khusus untuk sumur budoa aja. Selain sumur budoa nggak boleh. Ada najis, nggak boleh digunakan untuk bersuci. Najis dia. Tapi kalau seandainya ini alif lam, betul dia ma'rifat, tapi ma'rifatnya lil jinsi, untuk menunjukkan jenis daripada itu keadaan air sumur, berarti semua air sumur boleh digunakan untuk bersuci. Ada najis, nggak apa-apa. Contohnya sumur budoa, sejenis, sama-sama sumur. Paham ya? Sehingga sepakatlah para ulama bahwa alif lam di sini menunjukkan akan jenis daripada sumur itu. Itu harus paham. Berarti kalau itu ditanya, kenapa kok berwudu di sumur? Nggak ada dalilnya. Nabi cuma menyuruh untuk berwudu di sumur budoa. Nggak ada sumur Balikpapan berwudu. Nggak ada dalilnya. Dalil itu paham. Dalilnya itu paham. Alif lamnya ternyata kuncinya di alif lam, bukan di sumur. Bukan di sumur. Kalau dicari sumurnya nggak ada Rasulullah berwudu di sumur Balikpapan. Nggak ada dalilnya. Kalau diambil daripada kalimat runnya, ya, paham sampai di situ. Paham ya? Perhatikan itu. Nah, sehingga dalil sumur ini menjadi dalil apa? Menjadi dalil untuk sungai, mata air. Ya. Dikiaskan kepada sumur-sumur aja yang nggak ngalir suci, apalagi sungai yang besar.
walaupun dibuang di situ kotoran apa. Ada juga ulama kalau di dalam Bejuri mengatakan bahwa sumur itu sungai itu anak daripada laut, dikiaskan ke laut. Tapi kalau di sini di Kifayatul Akhyar dikiaskan kepada sumur bi'ir. Paham ya? Lalu yang kedua, wa amma salat wal barad. Adapun dalil daripada bolehnya menggunakan air salju atau air embun untuk berwudu, sebagaimana firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal asal fihi al hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan sebuah hadis. Wa ismuhu Abdurrahman as-Sakhar. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman al-Asahi. Yang sahih namanya adalah Abdurrahman. Qal, suatu hari Abu Hurairah ini berkata kepada Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalat sakat haniyah qabla an yaqra. Sakata haniyah qabla an yaqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Abu Hurairah, idza kabbara fi shalah, apabila Rasulullah setelah takbir Allahu akbar, Rasulullah diam. Sebelum baca Al-Fatihah Rasulullah diam. Akhirnya Abu Hurairah bingung. Rasulullah habis takbir diam, baru baca Al-Fatihah. Di takbiratul ula, takbir yang pertama, bukan setiap takbir, enggak. Di takbir yang pertama. Ketika mau mulai sholat, Rasulullah takbir Allahu akbar. Habis takbir Rasulullah diam. Abu Hurairah saat itu berada di belakangnya Nabi, sholat di belakang Nabi, pas di belakangnya Nabi. Abu Hurairah nanya setelah sholat, faqultu ya Rasulullah, Rasulullah, matakul, ya Rasulullah matakul, wahai Rasulullah, apa yang engkau baca setelah takbir? Saya lihat kamu ini diem. Apa yang kau baca? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adtu bainal masyriq wal maghrib. Jadi doa iftitah. Makanya ada doa iftitah itu ini. Ada doa iftitah yang biasa kita baca. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Ada teman-teman kita yang berbeda mazhab dengan kita, dia baca doa ini. Tapi kita punya guru mengatakan yang lebih afdol dua-duanya dibaca, terlepas dari ikhtilaf. Ente baca doa takbiratul ihram dulu, setelah itu baru ente sambung dengan baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adtu bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini min khataaya ya kama yunakki thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min al-khataaya bil ma'i was salat bil ma'i wal salat wal barad. Bil ma'i wal salat wal barad. Bil ma'i al-salji wal barad. Bil ma'i salj. Di sini bil ma'i was salj wal barad. Dalam riwayat yang lain bil ma'i salj wal barad. Ya. Sama semuanya. Rasulullah menjawab, setelah saya takbir, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Rasulullah doa, ya Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan antara barat dan timur. Masyrik antara timur dan barat, jauh. Jauh nggak barat timur? Ya, jauh. Ya. Itu minta didoakan. Ya Allah,
minta sama Allah, ya Allah jauhkan diriku dari segala dosa-dosa seperti engkau menjauhkan arah barat dan dengan arah timur. Allahumma nakini minal khataya, ya Allah bersihkanlah diriku ini dari segala kekotoran yang pernah aku lakukan, yaitu dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Kama yunakkis saubul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya baju yang berwarna putih dari najis. Kalau orang pakai baju warna putih, ada terkena najis, maka dia sungguh-sungguh membersihkan bajunya itu. Digosok benar-benar bajunya sampai sudah nggak kelihatan najisnya lagi. Baru yang terakhir dikatakan, ini dalilnya bolehnya memakai air embun dan air salju untuk bersuci. Apa dalilnya? Dalilnya doa Nabi yang terakhir, Allahumma silni, ya Allah cucilah diriku minal khataya, ya, dari segala dosa-dosaku, ya, bil ma'i, dengan menggunakan air, wal salat, dengan menggunakan salju, wal barat, dan dengan menggunakan ambun. Nah, sehingga dengan adanya doa ini, para ulama mengatakan bahwa ini sudah jelas diperbolehkannya kita bertohara dengan air salju dan air ambun. Kalau udah di musim dingin itu embunnya tebal. Kalau di Balikpapan embunnya tipis. Ente gak bisa berwudu dengan air embun. Kalau ente ke Solo, ke Malang, ke Puncak, ke Tawangmangu, atau ke Karangpandan, itu jam 12 malam embunnya sudah masuk. Jangan jam 12 malam, sore jam 5 itu kaca sudah berembun, kabut sudah. Ke Puncak, ke Jakarta, ke mana itu? Puncak di mana? Puncak Bogor. Terus satunya Cipanas, hafal. Cipayung ya, Cipanas ya, Pila. Jadi itu, wah masya Allah. Itu kalau kita naik jam 5 sore itu sudah awan. Anak pertama naik, loh kok awannya deket banget? Bukan awan itu Habib, itu embun, kabut. Kabut. Ya, sehingga kalau subuh tadain tangannya begini sudah penuh air. Kalau di sini ente tadain begini berjam-jam nggak ada airnya. Iya, ada air embun, nggak ada. Jadi nanti kita akan bahas di tempat yang benar-benar berembun, kalau ditada kelihatan embunnya. Wallahu alam bisawab. Itu daripada dalil 7 air yang digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Wa aqsamul miyah min haitsul hukm. Adapun pembagian air ditinjau dari segi hukum. Pembagian air yang ditinjau dari segi hukum itu ada 3. Yang pertama ma'ul mutlak. Yang kedua ma'ul musta'mal. Yang ketiga ma'ul najis atau ma'ul najis atau mutanajjis. Jadi ada tiga air yang masuk dalam kategori pembahasan hukum. Yang pertama ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak. Yang pertama ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak. Yang kedua ma'ul mustakmal, air mustakmal. Air mustakmal. Ma'ul mustakmal. Masuk sini. Nah,
Sini bahasa Ibu. Ma'ul musta'mal. Yang ketiga ma'ul najis atau mutanajis. Jadi ada dua. Ada ma' najis, air yang najis, ada air yang mutanajis. Jadi dibahas dua. Ada najis, ada mutanajis. Tapi dijadiin satu, enggak dipisah pembahasannya. Jadi satu. Nanti ketika membahas masalah mutanajis, pasti diawali dengan membahas masalah air yang najis. Baru setelah itu masuk kepada pembahasan mutanajis. Paham? Jadi air ditinjau dari segi hukum ada berapa? Ada 3. Yang pertama ma'ul mutlak. Yang kedua musta'mal. Yang ketiga najis atau mutanajis. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan air al-awwal yang pertama, yaitu membahas daripada air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah insyaallah bulan depan.